Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas E akan mempresentasikan materi mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Sebelum lebih jauh lagi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Di mana teman-teman saya perkenalan dirinya akan diwakili oleh saya sendiri. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Seni Diva Azmila dengan NPM 22085. Yang kedua ada Rena Saridewiyanti dengan NPM 22094. Kemudian yang ketiga ada Sri Febi Trisnawati dengan NPM 22096. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu ada Salsabila Salma Jayanti dengan NPM 22305. Pendahuluan, latar belakang, sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat lembaga non-pemerintahan yang ikut menyelenggarakan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah LPKSM. Secara umum, tugas LPKSM yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah menyebarkan informasi tentang keberadaan barang atau jasa untuk meningkatkan sikap kehati-hatian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. A. Pengertian. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tujuan utama dibentuknya LPKSM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Melalui dasar inilah terbentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM demi mewujudkan perlindungan terhadap konsumen serta melakukan pemberdayaan konsumen melalui pengawasan dan pembinaan. B. Sejarah perkembangan di Indonesia. Perlindungan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berperan dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Sejak tahun 1980-an, YLKI ini bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN berupaya merancang RUU atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun sempat terhambat oleh kekhawatiran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Terobosan besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melahirkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 59 Tahun 2001 untuk mengatur peran LPKSM. Sejak itu, jumlah lembaga perlindungan konsumen terus bertambah, mencapai sekitar 200 LPKSM pada tahun 2006 tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. A. Pengertian. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tujuan utama dibentuknya LPKSM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Melalui dasar inilah terbentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM demi mewujudkan perlindungan terhadap konsumen serta melakukan pemberdayaan konsumen melalui pengawasan dan pembinaan. B. Sejarah perkembangan di Indonesia. Perlindungan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berperan dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Sejak tahun 1980-an, YLKI ini bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN berupaya merancang RUU atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun sempat terhambat oleh kekhawatiran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Terobosan besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melahirkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 59 Tahun 2001 untuk mengatur peran LPKSM. Sejak itu, jumlah lembaga perlindungan konsumen terus bertambah, mencapai sekitar 200 LPKSM pada tahun 2006 tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Lalu selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan LPKSM sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Dalam pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa LPKSM memiliki kegiatan yang berfokus pada perlindungan konsumen. Selanjutnya, pasal 44 UPK mengatur tugas-tugas LPKSM yang mencakup penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LPKSM untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Ini termasuk persyaratan untuk terdaftar pada pemerintah daerah dan memiliki anggaran dasar yang jelas mengenai tujuan perlindungan konsumen. Dengan dasar hukum tersebut, LPKSM berfungsi sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha, serta memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPKSM sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha di pasar. Selanjutnya ada tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 UPK. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Lalu yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Lalu yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. LPKSM memiliki peran aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan mendampingi konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan melalui negosiasi ataupun mediasi sesuai kesepakatan para pihak. Meskipun LPKSM bertugas membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, LPKSM tidak serta-merta dapat menggugat dan menjadi kuasa hukum untuk berbicara di persidangan. Lalu selanjutnya ada hak LPKSM dalam mengajukan gugatan. Pasal 46 ayat 1 huruf C UPK, LPKSM memiliki hak gugat atau legal standing untuk mengajukan gugatan di peradilan umum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Lalu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi LPKSM agar dapat mengajukan gugatan. Poin A, berbentuk badan hukum atau yayasan. Lalu poin B, tujuan organisasi dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan bahwa didirikan untuk kepentingan perlindungan konsumen. Lalu poin C, telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Yang pertama, LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART, LPKSM tersebut dapat memberikan jasa hukum. Lalu yang kedua, LPKSM dapat mewakili atau menjadi kuasa dari konsumen. LPKSM juga dapat melakukan gugatan secara perwakilan kelompok atau class action dengan menggunakan hak legal standing LPKSM. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi LPKSM. Poin A yaitu ada struktur organisasi. LPKSM harus berbentuk badan hukum atau yayasan dengan tujuan utama perlindungan konsumen. Struktur umumnya terdiri dari yang pertama pembina untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis. Lalu ada pengurus untuk mengelola operasional harian terdiri dari satu ketua untuk memimpin organisasi, dua sekretaris untuk mengelola administrasi, lalu yang ketiga bendahara untuk mengatur keuangan, lalu keempat pengawas untuk memastikan lembaga berjalan sesuai tujuan. Lalu B ada keanggotaan. LPKSM harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat diakui yaitu
Pertama, berbentuk badan hukum atau yayasan sesuai UU PK. Lalu yang kedua, terdaftar dan diakui pemerintah. Lalu yang ketiga, memiliki anggaran dasar yang menegaskan tujuan pelindungan konsumen. LPKSM berperan aktif dalam membantu konsumen mendapatkan haknya, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi perlindungan konsumen di masyarakat. Lalu selanjutnya ada tugas dan kewenangan masing-masing unsur. Yang pertama, ketua. Tugasnya memimpin organisasi, merumuskan kebijakan strategis, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Lalu kewenangannya mengambil keputusan tertinggi dalam organisasi dan mewakili LPKSM dalam hubungan eksternal. Yang kedua, ada sekretaris yang tugasnya mengelola administrasi dokumentasi dan komunikasi internal organisasi. Lalu kewenangannya menyusun laporan kegiatan dan memastikan kelancaran operasional administratif. Yang ketiga, tim pengawasan. Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen bersama pemerintah dan masyarakat. Lalu kewenangannya mengawasi barang atau jasa yang beredar di pasar dan melaporkan temuan kepada pihak terkait. Lalu yang keempat, ada bendahara. Tugasnya mengelola keuangan organisasi termasuk pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu kewenangannya yaitu mengatur penggunaan anggaran sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang terakhir, tim advokasi yang tugasnya itu memberikan pendampingan hukum kepada konsumen, menerima pengaduan, dan membantu menyelesaikan sengketa konsumen. Kewenangannya melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh LPKSM. Yang pertama, itu ada edukasi dan pelatihan. LPKSM bertugas menyebarkan informasi terkait pelindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak, kewajiban, dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kemudian, Kementerian Perdagangan juga menyelenggarakan bimbingan teknis bagi SDM anggota LPKSM untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan. Selain itu, LPKSM juga berperan aktif untuk mendorong masyarakat menggunakan produk UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian sosial. Selanjutnya, kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa. LPKSM membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan cara mendampingi konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang dialami konsumen, baik melalui negosiasi maupun mediasi sesuai kesepakatan para pihak. LPKSM yang memenuhi syarat juga berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha ke peradilan umum. Lalu kegiatan selanjutnya adalah advokasi kebijakan. LPKSM secara aktif melakukan advokasi hukum dalam bentuk lobi berupa demonstrasi dan masukan terhadap perubahan kebijakan, memberikan pendidikan dan informasi peraturan perundang-undangan, upaya mencari solusi, pembelaan di pengadilan dan luar pengadilan, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya peran LPKSM dalam perlindungan konsumen. A. Membangun kesadaran konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hak, kewajiban, dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Serta peran LPKSM itu menyebarkan informasi dan memberikan nasihat kepada konsumen untuk membantu konsumen memperjuangkan haknya serta menerima keluhan dan pengaduan. Ada contoh implementasinya, melakukan penyuluhan perlindungan konsumen pada tahun 2021 yang dilakukan oleh dua angkatan. Angkatan pertama dilakukan pada 10 April 2021 dalam via daring Zoom dengan 248 partisipan. Lalu angkatan yang kedua itu pada tanggal 19 Juni 2021 melalui daring juga dengan jumlah 254 partisipan. Hasilnya masyarakat lebih memahami hak dan perlindungan konsumen sebagai langkah yang preventif. B. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang mana ada dasar hukumnya. Yang pertama terdapat di pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM. Yang kedua terdapat di PP nomor 58 tahun 2001, yang mana pemerintah mengawasi standar mutu, label, klausa baku, dan pelayanan purna jual terhadap pelaku usaha. Kemudian ada peran LPKSM dalam pengawasan dalam PP nomor 58 tahun 2001 pasal 10, yang mana poin pertama yaitu mengawasi barang atau jasa di pasar melalui penelitian, pengujian, ataupun survei. Yang kedua, menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat. Yang ketiga, memastikan informasi risiko penggunaan barang tersedia. Yang keempat, memeriksa aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
Yang kelima, ada menyebarluaskan hasil pengawasan kepada masyarakat dan pemerintah. C. Kolaborasi dengan pihak lain yang mana bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Kolaborasi dengan instansi terkait berupa kolaborasi dengan pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan organisasi lainnya, yang mana memungkinkan LPKSM untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen melalui kerjasama. LPKSM dapat A. Mengadvokasi kebijakan yang pro konsumen, B. Menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. C. Meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Kemudian selanjutnya di sini ada tantangan dan kendala dalam LPKSM. Yang pertama ada tantangannya, yang mana banyak konsumen yang belum memahami mengenai hak dan kewajibannya, sehingga rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, LPKSM harus lebih aktif dalam mengedukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Beberapa pelaku usaha masih memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, LPKSM harus mampu memberikan advokasi melalui mediasi dan mendorong penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan konsumen. Kendala dalam penanganan kasus, yang mana LPKSM ini tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan, karena LPKSM ini bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat atau tergugat, atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan. Dan LPKSM ini tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PK. Hak yang diberikan oleh UU PK kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam pasal 46 ayat 1 huruf C Undang-Undang PK. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus yang kelompok kami ambil, yaitu mengenai kasus seorang konsumen di Kota Padang membeli sepeda motor secara kredit melalui PT Adira Dinamika. Karena kesulitan finansial, konsumen terlambat membayar cicilan. PT Adira kemudian menyita sepeda motor tanpa pemberitahuan yang resmi atau dokumen yang sah melalui pihak ketiga debt collector di jalan. Konsumen merasa dirugikan dan melapor ke LPKSM Padang Consumer Crisis atau PCC. PCC mengajukan pengaduannya ke BPSK Kota Padang yang kemudian menggelar mediasi. Kemudian terungkap bahwa penyitaan tersebut melanggar hukum jaminan fidusia yang mengharuskan penyitaan dilakukan melalui pengadilan. BPSK memenangkan gugatan konsumen, menyatakan tindakan PT Adira tidak sah dan memerintahkan pengembalian sepeda motor atau ganti rugi. PT Adira mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Padang. Namun, Mahkamah Agung menguatkan keputusan BPSK. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak konsumen dan prosedur hukum yang benar dalam suatu perjanjian pembiayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.